nggak nyangka Arul akan langsung ngelamar aku. Sebentar lagi hidup aku akan berubah jadi kaya. Karena Arul mewarisi seluruh harta kekayaan kakeknya. Oh iya, gini Is. Sebelumnya aku pengen ngejelasin sama kamu. Kan baru aja kakek aku meninggal. Jadi aku juga gak mau ngerayain besar-besar. Perlu dengan ijab kabul aja, yang penting kita sah secara agama. Gimana? Kamu setuju? Iya, aku setuju. Besok kita menikah. Oh ya? Makasih ya. Gimana Is? Sudah bisa dimulain? Iya Pak Ustadz, saya sudah siap. Arul udah siap? Siap. Ayo. Gimana, sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rumahnya bagus banget ya. Beruntung banget aku nikah sama Mas Arul. Kok bisa ada jelangkung di sini sih? Is, mati. Gak mungkin. Is. Ah, Jelangkung. Tolong. Ah. Waalaikumsalam. Chan. Nyanyi mulu, ini ada tamu. Apa? Lagi bernostalgia sama ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak bagaimana kabarnya, seneng nih anak-anak baru nikah? Alhamdulillah, sejak Iis nikah sama Arul, kelihatannya bahagia banget, ya Pak? Iya, kita sebagai orang tua turut bahagia karena Iis juga sekarang udah dibawa sama lakinya ke rumahnya kakeknya Arul. Oh gitu. Beruntung banget tuh Iis. Udah lama banget teman sama Arul. Akhirnya nikah juga. Jangan kayak dia Pak, ditinggal lari sama ceweknya. Canda ah. Sirik. Apa? Ngapain lu? Pak, Bu, hanya Iis. Kenapa ngomong aja nggak usah malu-malu ah? Iis ya jatuh dari tangga. Kuburan dong! Terus gimana Iis sekarang? Iis. Apa sih? Kenapa? Iis meninggal. Gak mungkin Iis meninggal, Pak. Gak mungkin, Pak. Bener apa ini ngomong? Arul, bagaimana mungkin? Baru saja menikah. Sekarang anak saya meninggal. Saya juga ngeliat kejadiannya seperti apa, Pak. Apa yang kamu lakuin sama anak saya sehingga anak saya meninggal? Enggak, Pak. Saya tidak ngelihat, Pak. Cak disancang ini cak. Anak saya sampai meninggal. Bu, Bapak, ya Dia bawa pulang dulu deh, bawa pulang. ini bini bawa pingsan. Gini Pak, ya sabar ya Pak, tenang aja. Kayaknya kalau menurut saya yang lebih baik mah ngurus istri dulu Pak. Abis gitu istri diajak dulu, dibawa dulu ke rumah kakeknya dia. Bener-bener isi ini bener-bener meninggal apa bagaimana? Kan ini belum tentu baru laporan, ya kan? Iya. Nah gitu aja deh Pak dah. Ya sekarang Ya, Pak, yuk. Nah, bener. Ayo. Pak, buat ya Pak, Mbak Kakak Pak. Ayo. Macam bro, ya, bener kakinya. Ya Pak, yuk. Yuk. Jelangkung itu masih aja menghantui hidup aku. Padahal aku udah menikah sesuai dengan perintah dalam mimpiku. Tapi kenapa tetap aja diganggu? Apa sih maksud dari semua ini? Is, kenapa kamu tinggalin ibu, Is? Is, kenapa kamu tinggalin ibu? Pok, udah Pok, nah ikhlas ya Pok. Udah jangan ditangisin lagi, kasihan. Si Is kagak tenang ntar di sono, ya. Emang takdirnya udah sampai sini aja. Udah, sabar ya. Iya, Pok, bener kata bini saya. Ikhlasin aja udah. pergi kamu. Kamu yang bikin Iis meninggal.
Kamu pembawa sial! Pergi kamu! Yang sabar ya. Urusan umur tuh Allah yang mengatur. Itu semua kuasa Allah. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi. Yaudah, mendingan sekarang kita pulang aja. Istirahat. Iya bener-bener. Biar Iisnya juga tenang, jangan ditangisin terus. Ayo. Cup, kasihan si Arul ya. Nasibnya kayak kakeknya. Baru menikah, istrinya langsung meninggal. Iya Cup, serem amat. Nikah mulu, tapi istrinya meninggal terus sih. Ya mudah-mudahan si Arul kagak begitu dah ya. Kalau udah nikah langgeng kagak meninggal istrinya. Amin. Amin Cup. Balik yuk. Ya udah, kita pulang. Udah pulang tuh. Oh. Aduh, Sabar ya, Arul ya. Sabar ya. Arul, pulang. Yang sabar. Makasih ya. Jelangkung nyuruh aku nikah. Tapi malam pertama aja belum istri aku udah meninggal. Gimana kalau Jelangkung itu masih tetap meneror? Gimana kalau aku jadi incaran berikutnya? Aku mau pulang tapi takut. Ntar yang ada di rumah diteror lagi sama Jelangkung. Astaga, benar juga ya. Dulu setiap kali menikah, istri kakek meninggal. Cuma istri pertama aja yang enggak. Habis hamil ibu, terus dicerai sama kakek. Apa jangan-jangan ini kutukan keluarga? Kalian dengar semuanya. Mulai hari ini, Ihsan resmi menjadi Raja Harimau. Salam sejahtera Raja Harimau. Bangunlah. Selamat ya Pak. Sekarang Papa sudah resmi jadi Raja Harimau. Terima kasih Nadine. Mas Ihsan sekarang sudah jadi Raja Harimau. Sampai kapanpun ular tidak akan bisa bersatu dengan harimau. Berarti aku tidak akan bisa kembali lagi padamu, Mas Ihsan. Aku tahu, Aksa sekarang sudah menggantikan aku. Siap! Ya! Hoi! Apa-apa ini? Merusak barang orang. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya adalah Ki Sanjaya, Raja Harimau. Kenapa kalian diam? Kenapa kalian tertawa? Manusia harimau. Ayo kawan-kawan, hajar dia. Ayo. Yaudah, stop. Ayo kita pergi. Dasar orang gila. Ini gara-gara Prabu Siliwangi. Ini pelorong Aksa. Aku akan balas semua ini. Aku akan balas.
Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tidak. Aku hanya sedih saja. Melihat kamu melatih pasukan harimau. Itu sangat mengingatkanku pada ayahku. Aku selalu bersamanya saat dia melatih pasukan harimau. Saat aku masih kecil. Iya, aku sangat mengerti. Pasti sangat berat ditinggalkan oleh orang yang kamu sayangi, tapi kamu harus kuat, Bintari. Terima kasih karena sudah membuatku nyaman. Aku sangat yakin, aku pasti bisa meluluhkan hatimu dan membuatmu jatuh dalam pelukanku. Mas Ihsan, kenapa dia tampak begitu dekat sama Bintari? Apakah mereka saling jatuh cinta? Aku benar-benar gak sanggup melihatnya. Aku bisa mengerti perasaanmu, Bintari. Aku juga pernah kehilangan orang seperti kamu, Bintari. Kalau kamu butuh teman untuk berbagi cerita, aku akan ada untuk kamu. Karena aku menganggap kamu seperti anakku sendiri. Kamu hanya menganggapku anak. Itu tidak apa-apa. Tapi akan aku pastikan. Sebentar lagi semuanya akan berubah. Dan kamu akan menyuntingku sebagai istrimu. Mas Ihsan, kenapa kau memilih berada dalam pelukan Bintari? Apa karena dia masih muda dan cantik? Sehingga kau jatuh hati padanya. Padahal istrimu ini masih ada, Mas. Saya mengaturkan sembah Gusti Prabu. Apa yang terjadi? Kenapa mukamu mirip Nadine? Apa kamu sedang menyamar seperti dia? Maafkan aku, Prabu Siliwangi. Aku harus jujur. Ada sesuatu yang saya sembunyikan. Katakanlah, apa yang terjadi? Sebenarnya, saya adalah Nadine, istri dari Isha. Dan Nadine itu adalah anak saya, Gusti Prabu. Yang lahir dari rahim saya. Kenapa ini bisa terjadi, Bloro? Ihsan itu Raja Harimau. Dan kamu adalah penguasa ular. Kalian berdua tidak mungkin bisa bersatu. Seandainya kalian bersatu, salah satu dari kalian akan mendapatkan celaka. Saya menyadari, Gusti Prabu. Kami tidak akan mungkin bisa bersatu. Dan tidak akan mungkin bisa menjadi suami istri lagi. Baguslah. Bagus kalau kamu mengerti. Tapi lebih baik jangan tunjukkan wajah aslimu. Supaya Ihsan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baiklah, Gusti Prabu. Sepertinya aku gak kuat tinggal di rumah ini lagi.
takut. Aku harus kembali ke kota. Gak bisa. Aku takut Jalangkung itu muncul lagi. Anggap aja ini malam terakhir aku di sini. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Kayaknya aku pernah lihat kamu. Kamu harus menikah. Jika tidak, kamu akan jatuh miskin. Dan kamu akan menderita selamanya. Aku ingat. Kamu yang ada di dalam mimpi aku. Apa jangan-jangan kamu... Kamu harus menggali kuburan istrimu sekarang juga. Apa? Menggali kuburan istri aku? Enggak, aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Kau harus melakukannya. Enggak, aku nggak bisa. Kau harus melakukannya. Aku nggak bisa. Kau harus melakukannya. Aku nggak bisa. Harus melakukannya. Aku nggak bisa. Harus melakukannya. Kok hilang? Lebih baik sekarang juga aku pergi ke kota. Lakukan apa yang aku bilang sekarang. Iya, aku bakal ngelakuin. Iya. Terus aku harus apain lagi, Maetis? Apa aku harus bawa ke rumah? Hah? Kok kepalanya? Uang. Kau, uang. Kasihan si Arul ya. Nasibnya kayak kakeknya. Baru menikah, istrinya langsung meninggal. Selama Arul tinggal sama kakek, Arul kan nggak pernah ngeliat kakek keluar rumah, ketemu sama orang. Tapi yang Arul bingung, kakek punya kekayaan ini tuh dari mana ya, Kek? Tumben kamu nanya seperti itu. Iya maaf loh, Kek. Ya soalnya kan Arul nggak pernah ngeliat kakek sibuk gitu, kayak misalkan kayak orang-orang misalkan kerja ke kantor apa gitu loh, Kek. Nanti kalau sudah tiba waktunya, kamu akan tahu. Kenapa kakek bisa kaya raya? Karena semasa hidupnya kakek menukar nyawa istri-istrinya dengan kekayaan. Dan sekarang aku bisa kaya raya. Sama seperti kakek. Tanpa harus bekerja. Kalau gitu, sekarang aku harus segera rapikan lagi. Biar orang gak curiga. Kau telah memberikan aku kekayaan. Tapi aku ingin lebih kaya lagi. Kau harus segera menikah, Arul. Jangan ditunda agar kau semakin kaya. Baiklah. Secepatnya aku akan cari istri lagi. Iya, kebetulan ada. Pasti lo mau keluar ya? Iya, ganteng banget lo. Oh iya, nih Aye bawain nasi uduk buatan Aye yang paling enak, top markotop. Makasih ya, Beh. Biar lu kagak sedih terus. Makan nih. Iya, saya udah ikhlas kok, Beh, Nya, atas kepergian Iis. Bagus deh ya. Iya, syukur alhamdulillah kalau begitu. Gua sama bini gua demen. Jadi kakak nyut-nyutan lagi, kakak khawatir sama lu. Iya. Tapi dimakan ini. Oh, bener ya? Yaudah, kita balik ya. Iya, makasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasihnya. Ya. Ariel, turut bela sungkawa ya atas meninggalnya istri kamu. Maaf, aku baru tahu sekarang kalau istri kamu meninggal. Aku tahu kok kamu pasti sedih, karena belum lama ini aku juga ditinggal sama suamiku.
menikah dengannya. Menikah. Jelangkung sepertinya ngasih tanda kalau Murti adalah wanita berikutnya yang harus aku nikahi. Iya Murti, sebenarnya aku itu nggak bisa hidup sendiri. Karena aku juga butuh pendamping. Arul masih muda dan tampan. Warisan kakeknya juga banyak. Sedangkan aku seorang janda. Ini kesempatan emas. Murti, apakah kamu mau menikah dengan aku? Aku mau. Sekarang kamu sudah menjadi suami istri. Mudah-mudahan nanti punya anak yang soleh, Amin. Berbakti pada kedua orang tua, Amin. Bangsa dan negara. Amin. Bang, Cuk. Kayaknya ada yang aneh ya. Ngerasain kagak lu pada? Iya, Cing. Lu mau ngegong-ngegongin aja yang aneh apaan, Emang kenyataannya begitu? Iya. Bukan, lu dengerin gua. Namanya jodoh sama aja sama rezeki. Jadi bisa aja ketemu bagaimana caranya, kita mah kagak tahu. Itu mah udah dari sana, plek kayak jatuh. Ada orang kagak kawin-kawin sampai karatan, ada. Ada juga yang orang baru duda sehari udah dapet gebetan baru juga ada. Begitu tuh kayaknya. Kalau gue duluan meninggal, terus lu mau cepet-cepet kawin juga? Ya, Cik kagak. Janji, beneran. Ya Allah ya Robi, gue janji deh. Pokoknya kalau lu meninggal duluan, gue kagak bakalan kawin lagi. Ngapain biar gue cepet mati gitu? Terus apa cepet nikah lagi gitu? Bener-bener kamu kelewatan ya, Rul. Tega kamu. Iis baru aja meninggal, kamu udah nikah lagi? Kamu nggak tahu diri, Arul. Pak, Bu, emang apa salahnya sih? Laki-laki kan udah harus menunggu masa idah untuk menikah lagi. Jadi bisa langsung nikah kapan aja. Lagi pula nggak dilarang dalam agama kok. Diam kamu jadi gatel. Emangnya kamu nggak bisa nahan diri sebentar? Seenggak-enggaknya hargain anak saya yang baru meninggal. Pak, Bu, maaf nih, bukan mau ikut campur, cuma kagak enak liatin tuh, lihat banyak banget tuh. Ada pengantin, ada semuanya, ada tamu. Lagi ada acaraannya. Iya. Malu. Maaf Pak Ustadz, emang salah ya kalau saya langsung nikahin Murti? Yang memang gak lazim, Hirul. Istri baru meninggal, kamu udah langsung menikah lagi. Secara agama sih memang gak ada larangan. Tapi yang gak lazim itu masalah moral dan sopan santun. Seolah-olah kamu itu gak pernah menghargai istri kamu. Jadi nggak dilarang kan? Yang penting itu kan? Astagfirullahaladzim. Ini pasti Iis gak rela kamu nikah lagi, Rul. Makanya arwah Iis gak terima. Cuk, Bang, takut. Untuk arwahnya beneran tuh. Gentayangan, kalau nggak mau gimana terus tuel-tuel kita gimana? Pulang yuk. Gentayangan lo, Cang. Cang. Pelan-pelan ngomong tuh mata pada kita semua. Rokaya, mana ada yang namanya gentayangan, buat gua mah kagak laku. Orang kalau udah meninggal udah ribet banget ngadepin pertanyaan dari malaikat. Ngerti kagak? Sibuk udah, kagak bisa keluar dari kuburan. Oh bisa. Gue. Bahas lagi. Ya beda kalau lu mah gua minta ampun. Layangin. Kagak, udah jangan gitu tuh liatin. Pulang aja yuk, takut. Ya yuk ah, serem. takut. Ya udah daripada di sini nganggu malu. Bener ya? Iya. Pulang. Mana? Lu apa jangan dorong gua? Mudah-mudahan Iis tenang di alam kuburnya. Sekarang Bapak dan Ibu pulang saja. Baik, Pak Ustadz. Sekarang udah tenang. Nggak ada keributan lagi. Ibu doakan semoga bahagia ya. Amin. Amin. Udah, yang tadi nggak usah dengerin ya. Mungkin mereka lagi galau. Mereka iri dengan kalian.
Mas, Kenapa Murti belum juga meninggal? Kok murung sih Mas? Lagi mikirin apa sih? Enggak. Aku cuman kecapean aja, soal dari tadi tuh banyak banget aku di rumah tamu. Aku kan udah cinta sama dia. Masa aku harus hidup serumah sama dia? Mas lapar nggak? Mau makan malam apa malam ini? Mau makan? Oh iya, aku lapar banget. Aku lagi pengen sate ayam boleh? Oh yaudah, kalau gitu aku beliin dulu keluar ya. Mas tunggu di sini aja. Iya, makasih ya. Iya. Kayaknya mau hujan. Aku mesti buru-buru nih. Astagfirullahaladzim, itu ketiban. Ketiban Puun. Masya Allah. Ketiban Puun. Tat, wah untung ada Ustaz. Ini Tat, lihat nih. Sini lu. Bantu begini, bantu ini Tat. Cek dulu Pak Ustaz. Dicek. Dulu gimana kenapa sih? Tat dulu. Entar Pak, gue pegangin. Ya. Udah diem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu meninggal, gue takut. Ini siapa sih? Ini kan bininya si Arul. Oh iya bener. Buset, kasihan amat nasibnya ya. Ustaz. Puun lagi. Gue turbo banget dah sama Puun. Ceng. Ini nasibnya sama nih. Si Arul sama kakeknya. Setiap baru nikah, langsung ditinggal sama bininya. Kalian harus tahu ya, mana ada kesialan yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Iya. Ya udah, kalau begitu kita urus jenazahnya. Ya udah angkat. Ini bini saya jadi gugup begini nih. Cang, urusin Cang. Ya udah gue dulu. Ini nih. Lu benerin dulu itunya. Angkat. Ayo, udah kagak apa-apa. Gue jadi. Mari. Takut gue. Itu Puunnya. Udah Rul, ikhlasin aja. Itu sudah takdir yang maha kuasa. Pasti ada hikmahnya. Rul, mungkin aja ini jalan terbaik buat lu. Ikhlasin aja ya, bener kata Pak Ustadz. Iya, Be. Saya udah ikhlas. Akhirnya Murti mati juga sama Jelangkung. Ini berarti sebentar lagi aku dapat harta. Rul, maaf ya, bukan gua sama keluarga gua semua di sini mau ikut campur lebih dalam. Cuma biasanya mah ini udah kesorean begini kan, udah deket maghrib ya. Gimana kalau dimakaminya besok aja pagi-pagi, Rul? Gimana, Tad? Kalau dikubur besok sih kelamaan. Males banget harus nungguin si Murti sampai besok. Be, kenapa nggak dikuburin sekarang aja, Be? Bukannya menguburkan mayat lebih cepat lebih baik? Kayaknya si Arul ini nggak ada sayang-sayangnya sama istrinya. Iya, istrinya meninggal malah pengen cepat-cepat dikuburin. Iya tuh, benar. Iya. Lagian ini kan baru jam segini, masih sempat menguburkan jenazah. Lagian Rasulullah juga melarang memalamkan jenazah. Gimana, setuju dikuburkan sekarang? Ya, setuju, ya. Bagus. Jadi malam ini aku bakal dapat duit banyak. Akhirnya aku semakin kaya. Wow, uang.
Murti. Kamu benar-benar serakah. Teganya kamu menggantikan aku dengan harta. Aku gak akan rela. Kamu telah memperlakukan aku kayak gini. Aku gak nyangka. Kamu pasti bukan Murti kan? Apa jangan-jangan kamu arwahnya Murti? Aku harus segera pergi dari sini. Aku gak akan biarkan kamu bersenang-senang, Rul. Aku ingin kamu tetap di sini. Kemarin aku. Kayaknya aku gak sanggup melihat kemesraan Reno sama Amara. Tolong! Tolong! Seperti ada suara orang minta tolong dari arah kuburan. Tolong! 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 Aku mendengar suara itu dari arah sini, tetapi kenapa nggak ada orang? Aura orang jahat ini begitu kuat. Untuk menghadapinya, aku harus minta bantuan Nyi Blorong. Nyai, datanglah, bantu aku. Nadine, orang ini dan jalangkungnya memang sudah banyak memakan korban. Harus dihentikan. Biar aku saja yang membereskan, Nadine. Iya, Nyi. Tolong! 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 Ya, tolong! Bang Arul? Ya, tolong! Tolong! Tolong aku, Nadine! Ya udah, aku tuh tolongin abang ya. Abang pegang tangan Nadine ya. Tolong aku! Tolong aku, Nadine! Berhenti kamu menyakiti manusia. Tolong! Ular! Bang Arul mau ambil uang sama emas dari dalam kuburan itu. Berarti Bang Arul bukanlah korban, tapi dia yang memakai pesugihan jelangkung. Aku harus menghentikan dia. Bang Arul. Aku harus bantu Nyi Blorong. Nyai, kita harus menggabungkan kekuatan kita, Nyi. Iya, Nadine. Terima kasih, Nyi. Untuk sekarang aku bisa atasi semua ini. Baiklah, Nadine. Aku harus pergi. Masya Allah. Nadine. Anak babe, anaknya ngapain di sini? Ini ngapain mari? Maaf, Bang Arul menggunakan jalangkung untuk mendapatkan harta kekayaan. Harta kekayaan itu ada di kuburan. Jenazahnya Murti kagak ada dalam kuburan. Yang ada uang sama emas. Boleh telah. Enak temen tadi duit teh. Sepertinya jenazah itu ditukar sama uang dan emas. Astagfirullahaladzim. Wah, lu jadi ngawinin si Murti sama si Iis ditukar sama uang haram? Wah,
Pantesan habis dikawinin langsung meninggal. Lu cerai sama Jiragung. Wah, lu kurang ajar. Sabar. Jangan ugal-ugalan gitu. Kayak ini anaknya lebes lu. Wah, berarti kakek Ramzi tuh ngelakuin kayak gini juga. Pantesan aja dia bisa kaya, ya? Ya bisa lah, Cing. Pasti diwarisin sama si Arul. Iya, Pan? Lu sabar lu. Makanya, rezeki yang dicari dengan cara yang tidak halal itu tidak berkah. Hanya akan jadi penyakit dan merugikan diri sendiri. Seperti kakek Ramzi ini yang tidak pernah bahagia. Kesepian dan meninggal dengan kesendirian. Padahal punya harta yang sangat banyak. Bawa aja udah. Ayo. Udah kagak ada. Ya emang udah papi. Siapa yang berbuat itu yang bertanggung jawab ya? Ayo ikut. Bawa tuh buktinya. Bawa. Yuk. Iya. Ojek kuda. Ojek kuda. Bu, ojek kudanya Bu. Bisa ngeliling-ngeliling komplek. Enak Bu naik kudanya, cobain dulu. Ojek kuda. Sepi banget yang order ojek kuda sekarang. Tiap hari makin susah nih. Dek, hati-hati dong kalau main bola. Kena kuda saya nih. Nih dikasih tahu, malah ngeyel. Anak siapa sih ini? Heh bang, kalau bawa kuda tuh jangan di sini. Udah tahu anak-anak lagi main bola. Kalau ngamuk gimana? Tanggung jawab, mau tanggung jawab? Bu, mau ya Bu. Ini bukan salah kuda saya maupun salah saya Bu. Salah anak ibu. Main bola di tengah jalan. Heh, bukannya minta maaf malah nyali anak saya. Ayo pulang. Apes banget hari ini. Bukan dapat penumpang, malah dapat omelan. Tuh, lihat. Bagus ya? Iya ya. Bagus ya kameranya, cerah. Gambarnya juga bagus. Berapa duit? Murah sih, 5 juta. Mahal juga ya HP kamu? Aku sih nggak suka ya barang murahan. Nanti kalau kamu mau beli handphone kayak gini, kalau udah punya uang, nanti aku antar ke konternya. Biar nggak ketipu harganya. Udah dulu ya. Dah. Bilang aja mau pamer lu ya. Lu kira gua nggak bisa beli HP kayak gitu? Lu lihat ntar lu ya, lu lihat. Kira gua nggak bisa apa beli HP kayak gitu? Mas Jano. Baru pulang, Mas. Mas, aku minta dibeliin HP kayak Mbak Retno dong. HP-nya bagus, kameranya canggih. Aku kalau difoto sama pakai kamera itu, hasilnya tambah cantik, Mas. Iya, nanti kalau Mas sudah punya uang, Mas beliin kamu handphone yang baru ya, yang bagus. Tapi kapan, Mas? Entar terus. Mas udah ada duitnya? Malah aku nggak dikasih apa-apa. Sabar dong Ayu. Asal Ayu tahu, sekarang ini orderan Mas semakin sepi. Semakin sedikit orang-orang yang order ojek kuda. Sekarang aja Mas nggak dapat uang sama sekali. Apa? Nggak ada duit? Aduh Mas, gimana sih? Mas nggak inget apa waktu janji-janji pacaran dulu? Katanya mau bahagiain aku. Mana? Mana Mas? Sekarang aku minta HP aja, mana Mas nggak kasih? Dasar pelit. Bukan pelit. Ini kan bukan salah Mas, Mas sudah usaha. Tapi yang keadaannya yang ngebuat Mas kayak gini. Makanya, Mas kerja dong yang benar. Udah tahu ojek kuda tuh lagi susah. Kerja dong yang lain. Emang Ayu mau Mas kerja apa lagi? Terserah kamu mau kerja apa. Yang penting kamu pulang ke sini bawa duit yang banyak buat aku. Pergi sana, pergi. Pergi. Aduh, tapi inget ya. Kamu balik lagi ke sini kamu harus bawa duit yang banyak buat aku. Ngerti nggak? Kalau nggak aku nggak bakal bukain pintu.
buat kamu. Pergi sana, pergi dah. Ih. Duit aja susah banget sih. Aduh, apes banget sih hidup gua. Mau nyari kerjaan kemana lagi ya? Sayang gue bukan orang kaya. Gak enak jadi orang miskin. Ibu sama bapak gua cuma mau warisi kuda sama kalung batu. Kalung batu. Apa gunanya kalung batu ini ya? Diwarisin kalung batu. Dijual nggak laku. Tapi didiemin juga nggak ada gunanya. Mendingan gue buang aja. Cahaya mantu. Hah? Pohon-pohon itu, buah dan daunnya semua terbuat dari emas. Kalau aku bisa dapetin semua emas yang ada di sini, aku akan kaya raya. Wah, 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 wah. Buahnya, daunnya, wah. Aku harus petik. Kenapa gue ikut takut? Berdiri lu. Saya berdiri. Kenapa ayah bisa tiduran di sini, Be? Dia malah nanya. Jano, sebenarnya gue yang pengen nanya sama lo. Kenapa lo kelenggar pingsan di mari lo? Belaga pilon kali ya. Iya. Apa? Pingsan. Kenapa kalau ini udah aku buang, bisa ada di leher lagi? Woi, Kisanak! Kaget gua loh. Ngapain sih lo mau ngomong apa? Ini mau ngomong, baru mau ngomong. Ya ngomong aja. Itu Cang gua nanya sama lu. Ngapain lu pingsan di mari? A, dibegal. B, kuda lu yang dibegal. 1, 2, 3. Waktunya habis. Dia tidak bisa menjawab. Oh iya, gua ngerti. Waktu lu udah habis. Tapi yang C gua tahu. Pasti dia punya perkara di keluarganya. Atut uyang. Iya. Tidur di sini. Pelongak pasti saya bener Pak Ustadz. Pasti nih gara-garanya. Ngaku. Iya ngaku lu. Danu, dengerin ya. Setiap orang itu pasti punya masalah. Dari masalah yang paling kecil hingga masalah yang sangat besar selalu datang silih berganti pada kehidupan manusia. Jadi lu kagak usah berkecil hati. Seberapa besar pun masalah lu, pan lu masih punya Allah yang sangat besar. Allah itu sanggup menyelesaikan masalah lu dalam sekejap mata kalau Allah menghendaki. Bener. Dengerin ya buat semuanya ya. Kalau kita punya masalah, ngadunya hanya sama Allah. Iya Pak Ustadz. Karena Allah yang lebih tahu jalan keluarnya. Iya. Dan Allah itu tahu apa yang terbaik buat umatnya. Ya pasti. Iya tahu. Iya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya sama-sama. Kalau gitu, sekarang lu pulang deh. Iya. Sianan no, bini lu nyariin. Makasih Ustadz. Ustadz duluan aja. Nanti aku nyusul kok.
Lah, ujung-ujungnya dia tidur di mari lagi, lu ada sepeda lewat kepelindes baru tahu lu. Pulang. Udah capek kita nguburin orang mulu. Iya, pulang. Ya udah nih, gue duluan nih. Ya udah, kita buruan. Benar. Kita duluan yuk. Benar nih, duluan. Ya udah duluan lah. Tinggal nih. Iya, Be. Tinggal nih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Kemana kuda itu? Terus emas-emas yang ada dalam mimpi gua? Kalau aja gue bisa ngambil emas-emas itu. Gue pasti jadi orang kaya. Udah malam gini. Nyari duit kemana lagi gua? Aneh, seumur hidup baru kemarin aku nyetir sambil tidur. Sayang, kamu mikirin apa sih? Kamu hari ini gak usah kerja ya? Apa jangan-jangan kemarin aku salah makan? Tapi makan apa ya? Amar, kamu bilang sama aku sekarang. Semalam kamu masukin apa ke dalam teh aku? Sampai aku gak sadarkan diri di mobil. Ya ampun, Reno, kamu ngomong apa sih? Aku gak tahu apa-apa. Ya emang aku yang ngasih kamu minum, tapi kan udah disediain sama Nadine sebelumnya. Nadine? Jangan-jangan Nadine yang udah nyelakain kamu. Gak mungkin, Amar. Justru Nadine yang nyelamatin aku. Ya ampun, Reno. Kamu tuh jangan terlalu polos kayak anak kecil gitu dong. Ya bisa aja Nadine itu sengaja nyelakain kamu. Dan dia juga sengaja nolong kamu supaya dia punya alibi. Alibi apa maksud kamu? Hah? Ya alibi kalau dia tuh udah nyelakain kamu dan dia pura-pura nyelamatin kamu supaya kamu berhutang budi sama dia dan kamu gak bisa lupain dia. Apa mungkin Nadine setega itu? Ya udah kalau kamu tetap mau kerja, tapi aku bikinin sarapan ya biar kamu gak sakit. Gak usah, Amara. Udah Nadine, mulai sekarang keperluan untuk suami aku biar aku aja yang nyiapin. Kamu bagian beres-beres aja. Iya, Amara. Hah? Amara gak mau aku layani Reno lagi. Kenapa aku harus sedih ya? Amara, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini biasa kok. Kamu gak usah terlalu khawatir. Ya namanya juga hamil muda pasti mual-mual. Jadi Amara beneran sudah mengandung bayi Reno? Rasain lo Nadine, semakin hari lo bakal tekanan batin menyaksikan laki-laki yang lo cintai sama gue. Sayang, sarapannya udah jadi. Ya. Sekarang makan ya. Disuapin nggak? Boleh.
Pasti Nadine tersiksa banget melihat aku melayani Reno. Suapin aku juga dong, sayang. Yaudah, sini. Enak nggak masakan aku? Enak. Istri gue masih marah nggak ya sama gue? Sejak semalam gue masih belum berani nemuin dia. Kenapa jadi kamu yang nyolot ngeliatin perhiasan saya? Siapa yang ribut tuh? Iri ya? Ih, norak banget sih baru punya kalung begituan doang. Pasti tuh ya, emasnya sepuhan. Pasti tuh. Sembarangan aja ya kalau ngomong. Apa perlu saya kasih lihat surat-suratnya? Biar kamu percaya. Maaf ya, saya nggak biasa tuh pakai barang-barang sepuhan. Barang KW itu pasti sepuhan. Ada apa ini? Ayo, udah yuk masuk yuk. Janu, bilangin ya sama istri kamu. Nggak usah iri ngeliat barang-barang orang yang baru dibeli. Udah miskin banyak kepengenan lagi. Ih, kamu tuh punya mulut dijaga tau nggak? Enak banget kamu tuh hina orang. Ih. Ayo, udah biarin aja orang kayak gini percuma diladenin. Udah miskin-miskin aja, nggak mungkin bisa mampu beli mas-mas kayak saya ini. Suami kamu itu cuma joki kuda. Beda dong dengan suami saya, pemilik toko mainan besar yang hasilnya juga besar. Mbak ngomong yang sopan ya? Mbak kenapa jadi bobo kerjaan saya? Ya emang kamu cuma joki kuda kan? Masa saya mau bilang kamu itu manajer? Berarti saya bohong dong. Kok bisa ada jerami di saku aku? Apa gara-gara mimpi semalam? Hayu, kamu tuh harusnya sadar diri. Siapa suami kamu? Mau iri sama saya? Kamu tuh nggak bakalan mampu beli emas-emas kayak gini. Dari kuda gigit besi sampai kuda gigit roti, tetap aja miskin-miskin aja. Ini cewek kebangetan banget sih. Emang harus dikasih pelajaran. Aduh, mata saya. Dasar lu tukang kuda kurang ajar. Ini semua gara-gara kamu ya. Gara-gara kamu nggak becus cari duit, makanya aku tuh dihina-hina sama semua orang di sini. Ngerti nggak? Ayo. Emang dasar tuh kalian tuh cocok ya, serasi. Yang satu irian, yang satu suaminya nggak bisa cari duit. Aduh, mataku. Tiap hari istri gue selalu berantem sama tetangga. Karena tetangga punya barang baru dan bagus. Sedangkan gue sama sekali belum bisa penuhin apa keinginan istri gue. Suara kuda dari mana tuh? Kuda gue kan lagi makan. Mana mungkin bisa meringkik? Kuda itu lagi. Kenapa sekarang kuda itu nggak nendang aku lagi? Aku harus ikutin kuda itu. Enak aja. Mas-mas aku dibilang sepuhan. Lihat aja besok. Aku pamerin lagi yang lebih banyak dari ini. Itu kuda siapa ya? Kok lari ke arah sini? Aduh. Anya. Kenapa kuda itu ngikutin si Anya ya? Apa hubungannya dengan dia?
Ayo makanya kalau ngulek gado-gado kudu yang bener jadi pulen gado-gadonya. Kan dagangnya nggak dituduh. Kan gado-gado kadang. Hah? Ada suara kuda Aneh. Iya. Emang kuda siapa? Emang kuda lepas dari kandang apa bagaimana? Aduh. Gaswat tuh. Gawat kali. Iya. Waduh. Tapi jangan-jangan tuh kudanya si Janu. Kuda Janu. Jangan ke gua mukanya ngapa emang gua kuda apa? Cing, tapi kagak mungkin. Tuh kuda pagi tuh jadwal makan, sore baru narik kuda ongleng. Oh iya. Jadi kagak mungkin kudanya si Janu. Iya ya. Oh iya kan? Kayaknya arahnya. Mana? Helah tinggal nunjuk doang begitu susah amat sih. Kagak lihat tangan gue lagi sibuk. Ya elah elolok lakuannya udah jangan. Angkat tangan ngecep, ngecep. Buru. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Jang! Apa kamu mau aku tunggangi dan pergi dari sini? Set. Astagfirullahaladzim. Itu sianya itu modelnya. Ngapain dia berenang situ? Bukan berenang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagak bergerak itu. Muncul meninggal. Ya itu ngambang buktinya lu lihat dong. Ih, kok merinding gini sih nih? Bulu gue pada berdiri semua. Ya, Sana ya. Bener Cup ya. Misteri. Kagak enak, serem. Jangan. Hah? Ya, yuk. Ganti baju dulu ya. Iya ganti baju kok, ganti baju segala baju lu juga baru aja enak. Selama aku pergi, kalian jaga gua ini. Jangan sampai ada yang masuk. Baik Nyi, kalau boleh tahu berapa lama Nyai akan pergi? Entah berapa lama aku akan pergi ke pantai selatan. Mungkin sehari, sebulan, atau mungkin malah setahun. Tidak mudah buatku menenangkan diri dan merelakan Mas Ihsan. Maaf Nyai, apakah Nyai ada masalah? Iya, tapi itu hanya masalah kecil yang segera aku bisa selesaikan. Ada apa kalian kemari? Nyi, Prabu Siliwangi menyuruhmu datang menemui dia. Baik, aku akan ke sana. Bintari. Iya, kita ketemu lagi Nyi Bloro. Tapi kenapa kamu menyerangku? Tidak usah banyak tanya dan sekarang terimalah ajalmu. Hentikan. Kenapa kamu menyerang aku? Apa salah aku? Bintari? Mas Ihsan, untung kamu datang tepat waktu, Mas. Nyai Blorong, dia ingin menghabisiku. Sepertinya dia masih menyimpan dendam kepada bangsa harimau.